Indonesia club. Yeah, I'm really happy that Indonesia follows Sampdoria, and of course this is my message for them. Continue, keep following us, and of course support us. And I hope one day we will meet here in Italy, and wish all the best. Thank you. Welcome. Kali ini saya akan kembali lagi yang membahas kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, saya melihat bahwa ada satu pemain keturunan yang memang sepertinya akan memberikan kode kembali untuk membela Timnas. Ya, dia adalah sosok Emil Audero Mulyadi. Di sini saya melihatnya bahwa benar yang dikatakan oleh beberapa media. Ya, saya lihat bahwa sebenarnya ada beberapa media yang mengatakan bahwa mulai saat ini Emil Audero sepertinya akan fokus untuk membela Timnas Indonesia karena sudah memfollow atau mengikuti akun dari presiden dan juga Ketua Umum PSSI. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Mengapa demikian? Saya akan membongkar total dan membahas mengenai peluang Emil Audero Mulyadi ini. Nah, nanti saya akan menjelaskan ya mengenai peluang dan juga beberapa hambatan Emil untuk membela Indonesia. Nah, namun sebelum masuk ke video ini, tentu kalian bisa memberikan komentar ya sebebas kalian, yang penting sopan, dan disitu kalian bisa menguraikan pendapat kalian tentang Emil Audero Mulyadi ini. Nah, Emil Audero Mulyadi ini ternyata saat ini teman-teman sedang mendapatkan kabar buruk. Mengapa demikian? Karena kita ketahui klubnya yakni Sampdoria harus turun ke kasta kedua Liga Italia karena harus mengumpulkan sangat sedikit poin sekali teman-teman. Bahkan poinnya itu membuat sosok Emil Audero Mulyadi ini mendapatkan kabar yang sangat buruk. Dia sudah terdegradasi, timnya sudah terdegradasi. Kemudian ternyata sosok Emil Audero Mulyadi saat ini sedang pemulihan cedera akibat membela Sampdoria di bahunya, dan ini membutuhkan waktu lama, kurang lebih 4 bulan. Sudah sekarang Sampdoria turun di divisi 2, kemudian Emil Audero Mulyadi harus mendapatkan musibah cedera. Tentu ini membuat Emil merasa terpukul. Namun sepertinya saya akan membahas mengenai peluang Emil untuk membela Timnas Indonesia. Nah, tentu sosok Emil Audero Mulyadi ini menurut saya ya, karena usianya saat ini masih 26 tahun dan dirinya memang belum pernah dipanggil oleh timnas senior dari Italia, tentu ini masih memiliki kesempatan emas untuk membela Timnas Indonesia. Namun dengan usia yang menurut saya juga di situ sudah angka hampir 30 ya, 4 tahun lagi 30 tahun. Tentu ini akan menjadi pertimbangan lagi untuk PSSI. Mengapa demikian? Karena kita ketahui saat ini PSSI sudah memiliki kiper seperti Sahrul Trisna, kemudian Hernando Ari, belum lagi ya mungkin kalau Piala Asia nanti Nadeo Argawinata bisa top performa bisa dipanggil lagi. Belum lagi jika proses kepindahan dari negara ya, proses kepindahan negara dari sosok Cyrus Margono ini selesai, tentu sosok Emil Audero Mulyadi ini tidak memiliki kesempatan lagi. Nah, namun yang jelas dengan usianya yang 26 tahun ini akan menjadi pertimbangan PSSI apakah melanjutkan proses dari dokumen Emil Audero Mulyadi atau tidak. Namun yang jelas dengan kode seperti itu memang Emil bisa membaca peluang bahwa sebenarnya peluang dia untuk Italia itu sangat tipis dan mungkin sudah tidak ada lagi. Apalagi dirinya juga masih terkontrak ya bersama Sampdoria hingga tahun 2025. Dan pemain ini memang jika dilihat ya dari statistik musim ini memang sangat meningkat bagaimana dia performanya, bagaimana dia save atau umpan-umpan kunci, kemudian dia bisa menyelamatkan dari tidak kebobolan. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat luar biasa sebenarnya dari sosok Emil Audero Mulyadi ini. Nah, namun sepertinya PSSI banyak sekali pertimbangan jika ingin menaturalisasi sosok Emil Audero. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kiper-kiper kita sudah ya lumayan banyak. Kemudian di sisi lain juga faktor histori sebelumnya. Sebenarnya sosok Bapak Hamzah Hassani Abdul Ghani ini juga sudah mengusahakan dan mengupayakan untuk bertemu sosok agen dari Emil Audero. Di tahun 2021 kemarin bahkan Bapak Hassani Abdul Ghani pun sudah bertemu dengan sang agen.
Presiden, dan Emil dikatakan akan memberi kepastian hingga 2-4 hari, dan sepertinya sampai saat ini pun belum ada kepastian. Ditambah lagi secara historikal bahwa keluarga dari Emil Audero Mulyadi ini menolak dalam artian anaknya untuk membela Indonesia. Karena apa ya, kita ketahui bahwa Indonesia pada saat-saat sebelumnya itu tidak lolos di Piala Asia. Memang benar, namun sepertinya perkataan dari Bapak Emil Audero Mulyadi ini sepertinya membuat bumerang bagi anaknya. Karena apa, setelah dia mengatakan seperti itu, Sintayong menjawab bahwa timnas Indonesia bisa lolos otomatis tanpa jalur tuan rumah dan lolos kualifikasi di Piala Asia, dan ini memang sangat luar biasa. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi pertimbangan mengapa Emil Audero Mulyadi saat ini memang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Nah, kemudian secara tidak langsung juga Emil Audero Mulyadi ini sangat tertarik membela Indonesia karena saat ini PSSI sudah berbenah dari transformasi dan juga revolusi sepak bola. Artinya Indonesia bisa dikatakan saat ini adalah bisa menjadi percontohan di negara ASEAN khususnya untuk bisa menjadi yang top terbaik. Nah, jadi ini akan menjadi hal yang memang menjadi pertimbangan sosok Emil Audero Mulyadi membela timnas Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, dari track record ini dari sosok Emil Audero Mulyadi ini, ternyata memang dirinya sudah membela timnas U14 Italia, U16, U18, U19, dan yang terakhir di tahun 2019 dia sudah tampil 10 caps bersama timnas Italia U21. Artinya memang sosok dari Emil Audero Mulyadi ini sudah memiliki jam terbang dan juga pengalaman selama membela negara. Namun ya, karena ini dia belum pernah sama sekali dipanggil oleh timnas Italia di level senior, artinya secara undang-undang FIFA pemain ini masih bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Namun kembali lagi, PSSI juga harus mempertimbangkan ya, dengan niat baik dari Emil Audero Mulyadi yang sudah memfollow akun dari Erick Thohir, tentu ini akan menjadi pertimbangan lagi apakah PSSI akan mengurus dokumen-dokumennya atau tidak. Namun yang jelas menurut saya, kita percuma saja debat, artinya kita percuma debat, kita tolak Emil Audero Mulyadi, kemudian PSSI harus garcep mengurus Emil Audero Mulyadi. Nah, itu pandangan kita sebagai supporter timnas atau supporter sepak bola nasional. Namun yang lebih tahu di sini adalah sosok pelatih. Nah, pelatih timnas Sintayong, kemudian pelatih kiper, kemudian pelatih analisis, dan juga pelatih fisik, dan juga pelatih-pelatih lainnya. Itu yang berhak nantinya memilih apakah Emil Audero Mulyadi ini dibutuhkan atau tidak. Karena secara statistik di musim ini memang dia sangat luar biasa penampilannya. Namun yang jelas dengan kemauan dari Emil Audero yang sepertinya membela atau mengkode PSSI ingin membela timnas, ini sudah terbukti hingga saat ini. Bahkan ya, saya bilang Emil ini menurut saya dari statement-statementnya ya, saya tidak tahu apakah ini cara dia untuk meningkatkan followers atau memang dia jujur untuk membela tanah kelahirannya. Memang dia lahir di Mataram dan memang dia besar waktu kecilnya dia di Mataram, kemudian sebelum pindah ke Italia, dan dirinya memang sangat cinta sekali dengan Indonesia. Dan artinya memang dari segi pemain sendiri ya, bukan dari segi orang tua, dari segi pemain ini menurut saya dengan statement-statement sebelumnya yang dia ingin membela Indonesia, kemudian suatu saat dia ingin membela Indonesia jika tidak lagi di Italia atau tidak bermain di Italia, tentu ini akan menjadi hal yang sangat positif. Dan kita akan tunggu sebenarnya bagaimana kedepannya atau kelanjutan sosok Emil Audero ini. Apakah dengan dirinya bergabung bersama timnas Indonesia akan tidak dipanggil oleh klub-klub Italia? Tentu tidak, karena apa, saat ini dia masih memiliki market value yang sangat tinggi, yakni 104 miliar. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya. Bisa dikatakan Indonesia jika memiliki kiper sekelas Emil Audero Mulyadi bisa mendongkrak market value dari timnas Indonesia. Bahkan bisa dikatakan Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang memiliki market value yang tinggi. Nah, inilah teman-teman sebenarnya yang sangat luar biasa dari
keunggulan kita memiliki sosok Emil Audero Mulyadi. Namun kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan, semuanya ada di tangan pelatih, dan kita akan melihat apakah dengan kode yang dilakukan Emil, Sintayong akan tertarik. Tentu kita akan melihat ke depannya. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian semua teman-teman, apakah kalian setuju jika sosok Emil Audero Mulyadi ini membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.